Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, azani Allah wa iyyakum. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan curahan nikmat, karunia dan taufiknya kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali berkumpul mengadakan majelis ilmu di mana kita akan lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Al-Fiqh Islami fi Dhau'il Qur'ani was Sunnah, atau edisi terjemahannya adalah Ensiklopedi Islam Kafah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hafizahullah taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir pembahasan kita masih pembahasan tentang ziyadatul iman, yaitu terakhir penambahan atau peningkatan iman. Nah, malam ini kita akan lanjutkan. Ada dua bahasan. Pertama adalah fadlul iman, keutamaan iman, dan disusul nanti dengan pembahasan darajatul iman, tingkatan-tingkatan keimanan. Sehingga di flyer dakwah yang kita sebarkan, ya, kita kasih judul keutamaan iman dan tingkatan-tingkatannya. Baik, nastami' ila akhina al-qari al-jadid Arman, wal yatafaddal bil qira'ati mashkuran ma'jura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fadlul iman, al-falahu wal-izzatu bil iman wal a'mali was-salihah la bi anwali wal-ri'asati wal-jah. Falladhi yu'minu billah wa yamtathilu awamar billah ala haddi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahu azza wa jalla yardu an wa yu'tihi min khazanihi ghaniyan kana aw faqiran. Ya, stop dulu. Baik, ikhwani fi din, azakumullah. Qala al-muallif, berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullah taala, fadlul iman, keutamaan iman. Ya, kita sudah pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang hakikat iman, tentang kiat-kiat kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah juga mempelajari sifat-sifat iman, bahwa iman itu bisa bertambah, kadang juga berkurang. Dalam pembahasan malam ini, yang pertama tentang fadlul iman. Apa sih keutamaan iman itu?
Artinya keutamaan apa yang bakal diraih oleh seorang yang beriman, seorang mukmin. Beliau mengatakan keberuntungan dan kejayaan, kemuliaan itu dengan iman dan amal soleh. Ya, dan inilah konsep kejayaan, kesuksesan, ya, dan juga kemuliaan. Kalau seorang akan meraih kemuliaan, kesuksesan itu dengan iman dan amal soleh. Bukan dengan harta. Bukan dengan harta, bukan pula dengan kekuasaan, dan bukan juga dengan kedudukan. Ya. Justru jamaah sekalian, kalau antum masih segar dalam ingatan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, harta, kedudukan, kekuasaan ini sarana. Hanya sebatas sarana, wasilah, wasail untuk menyuburkan keimanan seorang hamba. Ya. Tapi bukan menjadi penjamin dan penentu seorang itu mulia dan sukses hidupnya, dunia, apalagi di akhirat, kecuali dengan iman dan amal soleh. Dalam keterangan beliau, maka orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, karena ini adalah jamaah sekalian konsekuensi keimanan. Ya, seorang yang beriman atau mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla mesti menjalankan, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda keimanannya. Dan dia menjalankan perintah-perintah Allah itu harus ala haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut atau sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang biasa kita atau dibahas oleh ulama dalam syarat-syarat diterimanya ibadah. Ini sudah berulang kali juga kita lewati di dalam kitab ini. Ikhlas, itulah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sesuai atau menurut panduan dan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika seorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Azza wa Jalla akan ridho kepadanya. Ya, inilah buah keimanan yang akan ia hasilkan. Ridhoan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan khazain perbendaharaannya. Perbendaharaan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, apakah dia orang kaya atau dia orang fakir. Bukan itu yang Allah akan lihat. Kita sudah juga pernah melewati hadis di Sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang ya harta benda kalian dan bentuk rupa kalian. Ya, karena kalau itu ukurannya seorang mulia, seorang akan bahagia dengan hartanya yang banyak atau dengan bentuk rupanya yang elok, ya, maka orang-orang yang tidak punya harta atau orang fakir atau yang buruk rupa tidak bisa menjadi mulia. Ya, tidak bisa bahagia. Makanya bukan itu yang menjadi barometer ukurannya. Justru sepanjang dia beriman, walaupun dia orang fakir, walaupun dia orang yang sangat buruk rupa dan dijauhi orang karena rupanya yang buruk, dia bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disampaikan oleh beliau beberapa contoh dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah muliakan dengan keimanannya, walaupun dari sisi bentuk rupanya sangat buruk, artinya tidak diperhitungkan orang. Nah,
Kan kita dilarang untuk menjelek-jelekkan orang dari bentuk fisiknya. Ya, karena dia cacat, dia tidak sempurna bentuk penciptaannya, bisa jadi jamasa dia lebih mulia dari orang-orang yang sempurna fisiknya. Nah, fadhal akhana wasil. ويؤيده وينصره ويدخل الجنة Yud. ويدخل الجنة ويحفظه ويعزه بالإيمان سواء كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم تكن عنده أسباب العزة كبلال وعمار وسلمان وغيرهم رضي الله عنهم. Ya. Asbabu, kenapa dibaca asbaba? Dia khobar dari kanan. Kanat indahu asbabul izzah. باب العزة. Ya. Kanat indahu asbabul izzah. Nah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, dan dia, Allah Subhanahu wa taala, akan menolongnya. Allah akan menolongnya, menolong orang itu. Walaupun dia fakir, ya dia buruk rupa, tapi karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menolongnya. Allah akan menguatkannya. Ya, yu'ayyiduhu, menguatkan. Ya, menolongnya. Dan memasukkannya ke dalam surga. Dan memasukkannya ke dalam surga dan menjaganya. Serta memuliakannya. Serta memuliakannya. Dengan iman. Ya. Jadi seorang tidak boleh berkecil hati ketika dia hidup dengan kekurangan harta, ya, atau juga dengan fisik yang tidak sempurna. Dia berpeluang untuk meraih kesuksesan, kemuliaan dengan imannya, dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan, apakah orang tersebut memang asalnya memiliki sebab-sebab kemuliaan? Dia memiliki sebab-sebab kemuliaan seperti sahabat-sahabat berikut ini, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar Al-Faruq, Utsman bin Affan, Dzun Nurain, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini memiliki sebab-sebab kemuliaan karena beliau ini adalah pembesar di kaumnya. Pemuka dan pembesar di kalangan Quraisy. Ya. Jadi ada sebab-sebab kemuliaan memang bawaan dari lahir, ya, atau turunan dari orang tua mereka, leluhur mereka. Kemudian mereka beriman, masuk Islam, punya kontribusi untuk perjuangan Islam, semakin mulia lagi. Ya. Jadi aslinya bawaannya memang sudah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan lebih mulia lagi dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Ya. Makanya ada perkataan jamaah sekalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat indah ketika beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah suatu kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Ya, jadi dengan Islamnya saja, dengan imannya saja, itu sudah memberikan kemuliaan bagi seseorang. Apatah lagi mereka-mereka ini memiliki asbabul izzah, sebab-sebab kemuliaan. Itu tadi bawaan sejak lahir, turunan dari leluhurnya, ya, ditambah lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, maka semakin mulialah orang-orang ini. Ataukah kata beliau, seseorang itu tidak memiliki sebab-sebab kemuliaan? Ya, tidak memiliki sebab-sebab kemuliaan jamaah sekalian. Seperti
sahabat-sahabat berikut ini. Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang budak, seorang hamba sahaya. Ya, dan yang namanya budak ya selalu identik dengan ya fisik yang tidak sempurna. Dari warna kulit yang gelap ya. Pokoknya bisa dikatakan ya tidak menarik. Sehingga orang-orang ini, sahabat-sahabat ini aslinya adalah orang-orang yang terpinggirkan di dalam kehidupan. Ya, termarginalkan dalam kehidupan. Mereka tidak memiliki asbabul izzah, sebab-sebab kemuliaan. Ya, Bilal bin Rabah. Ya, sampai beliau merdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bahkan Bilal ini budak yang bisa dikatakan tidak laku di pasaran. Ya, tidak laku sehingga ketika Abu Bakar memerdekakannya, banyak yang mencemooh Abu Bakar. Kenapa engkau memerdekakan budak yang seperti ini? Masih banyak budak-budak yang berkualitas. Ya, dari sisi fisik, dari sisi tenaga, karena budak ini nanti akan dijadikan seperti ya pembantu dalam rumah tangga. Nah, membantu pekerjaan majikannya. Tapi keyakinan Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Bilal ini akan banyak manfaatnya buat Islam dan kaum muslimin. Beliau tetap memerdekakan Bilal, dan betul jamaah sekalian, ya, turunlah pujian dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang bertakwa, ya, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan surga, ya, janji Allah di dalam surganya, ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan jalan kemudahan untuknya. Yang ditafsirkan oleh ulama bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah. Ya. Nah, ini jamaah saya. Beliau tidak memiliki sebab-sebab kemuliaan, tapi karena Islamnya, imannya menjadi orang yang mulia. Ya, beliau menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kemuliaannya letaknya di situ. Di antara sahabat-sahabat yang lain yang akhirnya pantas didapuk sebagai muazzin, tetap justru Bilal. Ya, jadilah beliau orang yang mulia, yang menyerukan orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan siapakah yang terbaik dari orang yang menyeru kepada agama Allah? Muadzin masuk di sini. Bilal diantaranya. Ucapannya paling ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya. Kemudian juga keutamaan beliau yang didengarkan suara terompahnya, suara alas kakinya di dalam surga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru tidak terjadi pada sahabat-sahabat senior. Justru pada Bilal terjadinya. Inilah jamaah sekalian. Orang yang tadinya tidak memiliki sebab-sebab kemuliaan, ya, justru bisa mulia dengan keislamannya, dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, seorang yang berasal dari Persia, ya, orang asing, ya, orang yang ya mungkin dalam masyarakat tidak diperhitungkan orang, tapi karena keteguhan mereka mencari kebenaran, istiqomahnya mereka mencari kebenaran, dalam kebenaran, maka terangkatlah derajat mereka sebagai orang-orang yang mulia. Nah, radhiyallahu taala anhum wa anis sahabati ajma'in. Nah, qadar wasil. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ya, lanjut. ومن لم يؤمن بالله
وإن كانت عنده أسباب العزة من الملك والمال أذله الله بها كما أذل فرعون وقارون وحمان وغيرهم وإن كانت عنده أسباب الذلة من الفقر والمسكنة أذله الله بها كفقراء المشركين. Nah, baik, selanjutnya ikhwani fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Milik Allah kemuliaannya, juga milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, memiliki sifat izzah, kemuliaan. Rasulullah SAW juga seperti Allah sifati di akhir surat At-Taubah. Ya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan orang-orang beriman juga sifat izzah pada mereka. Ya, orang-orang yang beriman. Seperti para sahabat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala a'izzatan 'alal kafirin. Ya. Mereka orang-orang yang memiliki izzah, menampakkan izzah kewibawaannya di hadapan orang-orang kafir. Nah, Allah yang memiliki izzah, kemuliaan, Rasulnya juga dan orang-orang yang beriman, walaupun orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Surat Al-Munafikun ayat 8. Kemudian keterangannya kata beliau, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah. Ini. Itu kalau yang sebelumnya tadi orang yang beriman kepada Allah. Baik dia memiliki sebab-sebab kemuliaan pada asalnya ataupun tidak. Tapi sebaliknya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah meskipun dia memiliki asbabul izzah. Sebab-sebab kemuliaan dia miliki. Dia bisa menjadi orang yang mulia. Seperti kekuasaan, harta, ya, kedudukan di masyarakat. Ini asbabul izzah. Tapi dia tidak beriman, maka Allah akan menghinakannya. Allah akan menghinakannya. Karena dia tidak beriman. Walaupun dia memiliki asbabul izzah. Seperti Allah menghinakan Fir'aun, Qarun, Haman, dan yang selain mereka. Ya. Fir'aun jamaah sekalian. Ya. Apa yang tidak ia miliki dari asbabul izzah? Harta, kekuasaan, kedudukan di tengah rakyatnya, bahkan dia sudah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, ini dia memiliki sebab izzah, kemuliaan. Demikian juga Qarun. Ya, Qarun sebab kemuliaannya apa? Ya masalah harta. Ya, harta yang melimpah. Sekaya-kayanya orang saat sekarang ini ya tidak akan mencapai kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Sampai ya kunci berangkasnya saja harus dipikul oleh beberapa orang-orang yang kuat. Nah, dia memiliki asbabul izzah. Tapi karena tidak beriman, ya masalah ya, Allah hinakan. Ya, Allah azab dia dengan membenamkannya ke dalam perut bumi beserta harta bendanya. Demikian juga Haman. Ya, ketiganya ini adalah kaum Nabi Musa. Fir'aun, Qarun, dan Haman. Haman ini adalah wazir, menteri dari
Fir'aun. Fir'aun inilah yang memerintahkan Haman ya seperti dia untuk membangun tower, menara tinggi ya, super tinggi sampai ke langit supaya Fir'aun ini bisa memanjat, bisa menaiki menara tersebut untuk melihat Tuhannya Musa. Ya, ini saking puncak pembangkangan Fir'aun dan pengingkaran Fir'aun kepada Musa dengan apa yang beliau bawa. Ya, kisahnya diantaranya di surat Ghafir ketika Fir'aun mengatakan, "Ya Hamanu bnili sarhal la'alli ablugul asbab." Wahai Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi, menara, tower. La'alli ablugul asbab. Ya, supaya saya bisa mencapai pintu-pintu langit. Bayangkan, ya, apa menara yang paling atau bangunan paling tinggi sekarang ini di dunia? Ya, Burj Khalifa ya di Dubai. Ya tidak sampai langit. Ya, tidak akan sampai langit. Ini Haman ya diperintahkan oleh Fir'aun membangun menara tinggi, sorha. La'alli ablugul asbab, supaya saya bisa ya menaiki menara tersebut. Ya, jalan itu tafsirnya asbab adalah asbabas samawati di ayat berikutnya, fa'attali'a ila ilahi Musa, yaitu jalan-jalan menuju ke langit. Dia ingin menerobos menuju ke langit. Innila adzunnuhu kadziba. Ya, supaya saya bisa mengetahui betul tidak ada Tuhannya Musa yang ia serukan manusia untuk beriman kepadanya, untuk mentauhidkannya. Wa innila adzunnuhu kadziba. Karena saya menduga Musa ini adalah pendusta, kata Fir'aun. Dia perintahkan Haman ini jamaah sekalian, menterinya. Dan ini 3 orang ini, Fir'aun, Qarun dan Haman adalah ya gembong-gembong kekufuran. Gembong-gembong dan dedengkot kekufuran. Karena sangat keras pembangkangannya dan pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang sahih, orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, terutama sholat fardunya, kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikumpulkan bersama orang-orang ini. 4 orang, 3-nya sudah disebutkan di sini. Ya, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man hafadhu 'alaiha." Siapa yang menjaga sholat fardunya, sholat wajibnya, sholat 5 waktunya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka sholat itu akan menjadi nur, cahaya untuknya, menjadi burhan, petunjuk, hujah baginya, dan menjadi najatan yaumal qiyamah, penyelamat untuknya pada hari kiamat. Itu siapa jamaah sekalian? Orang yang menjaga sholatnya. Ya, sholat wajibnya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man lam yuhafidh 'alaiha. Siapa yang tidak menjaga sholat wajibnya, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Dia tidak akan memiliki cahaya. Nah, sholat itu cahaya. Nah, sekarang dia tidak jaga sholatnya, berarti dia tidak punya cahaya nanti. Padahal cahaya ini sangat kita perlukan pada hari kiamat. Itu sudah kita lewati pembahasannya. Ya, dia tidak punya pembela, burhan, hujjah yang membela dia nanti pada hari kiamat, dan tidak punya penyelamat pada hari kiamat. Wa husyira yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Justru nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama para gembong-gembong kekufuran ini. 3 orang sudah disebutkan Syekh di sini, yaitu Fir'aun, Qarun dan Haman, dan satunya lagi adalah Tajir Mekah, Ubay bin Khalaf. Dengan Syekh bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, dilalaikan oleh sholatnya karena kekuasaan, kedudukan, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Ya, karena Fir'aun Allah berikan kekuasaan. Asbabul izzah yang ada pada Fir'aun kekuasaan, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Siapa yang tidak menjaga sholatnya,
dilalaikan dari sholatnya karena al-wazifah wal wizarah, urusan pekerjaan. Entah itu dia sebagai pegawai, karyawan, dia akan dikumpulkan bersama Haman. Karena Haman adalah wazir menterinya Fir'aun. Siapa yang dilalaikan, tidak menjaga sholatnya, karena gara-gara perniagaan. Ya, perniagaan, jual beli. Ya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Karena Ubay bin Khalaf ini orang tajirnya Mekah. Ya, yang disibukkan dengan jual belinya dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya gara-gara menumpuk-numpuk harta, mencari harta, sibuk mencari harta, dan juga memperturunkan syahwatnya, akan dikumpulkan bersama Qarun. Nah, ini tinggal pilihan kepada seseorang, dia ingin ya sholatnya menjadi cahaya untuknya, menjadi pembela untuknya, menjadi penyelamat untuknya, hendaknya dia menjaga sholat 5 waktunya. Nah, sebaliknya jamaah sekalian, kata beliau, kita kembali ke pembahasan kitab, meskipun seseorang itu memiliki ya sebab-sebab kehinaan, ya sebab-sebab kehinaan berupa kefakiran, kemiskinan, Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak beriman maka double sengsaranya. Ya, sudah hina di dunia karena Allah berikan sebab-sebab kehinaan. Dia fakir, miskin, ya, orang memandang remeh kepadanya, dikucilkan di masyarakat misalnya, tidak teranggap, ya. Tapi dia juga tidak beriman, naudzubillahi min dzalik. Allah juga akan hinakan dia sebagaimana orang-orang fakirnya kaum musyrikin. Ya, tidak semua orang musyrikin juga kaya, ya. Ada juga dan banyak juga orang-orang miskinnya mereka. Nah, ini sudah tidak beriman, ya fakir lagi di dunia. Ya, istilahnya orang sudah miskin di dunia, miskin pula di akhirat. Nah, ini celaka, ya, double sengsara dan kecelakaan baginya. Wallahul musta'an. Ini jamaah sekalian, pembahasan bagus sekali bahwa letak kemuliaan seorang tidak diukur dengan ya hartanya, kedudukannya, popularitasnya, ya, bentuk rupanya, tapi kemuliaan itu terletak pada iman dan amal solehnya. Nah, fadhal ya akhana. Wasil. والله خلق الإنسان للإيمان والأعمال الصالحة وعبادة ربه وحده لا شريك له ولم يخلقه ليستكثر من الأموال والأشياء والشهوات فإن شغل نفسه بهذه الأشياء عن عبادة ربه سلطها الله عليه وجعلها سببا في شقائه وهلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة. Ya. Selanjutnya, Ikhwani fiddin azzakumullah, kata Syekh Muhammad At-Tuwaijiri hafizahullah, dan Allah menciptakan manusia untuk iman dan amal soleh. Ya. Ya, jadi memang Allah Subhanahu wa taala jamaah ciptakan kita untuk iman dan amal soleh, yaitu untuk beribadah. Itulah tugas mulia kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita untuk hal yang sia-sia, hanya untuk makan, minum, tidur, berfoya-foya, layaknya binatang, tidak. Nah, Allah ciptakan kita untuk tugas yang mulia, yaitu beribadah kepadanya. Ya, bagaimana kita beribadah? Ya dengan iman dan amal soleh. Itu tujuan Allah ciptakan manusia. Dan beribadah kepada Rabb-Nya semata, tidak ada sekutu baginya. Dan Allah tidak ciptakan manusia untuk memperbanyak harta. Ya.
Bukan ini tujuan penciptaan manusia untuk memperbanyak hartanya. Atau materi, atau memperturutkan syahwatnya. Bukan ini tujuan penciptaan manusia. Walaupun tidak dilarang kita untuk mencari harta. Bahkan itu bagian dari kita menunjang kehidupan kita di dunia ini. Ya, tapi bukan itu tujuan Allah ciptakan. Kenapa jamaah? Karena kalau tidak semua orang memperoleh harta. Ya, ada orang yang Allah takdirkan fakir. Berarti apa? Kalau tujuannya mencari memperbanyak harta, bagaimana? Berarti orang ini tidak menjalankan tujuan penciptaannya, tidak, belum tentu. Ya, dia mungkin fakir dari sisi harta, tapi dia rajin beribadah, dia jalankan tugas penciptaannya. Nah, karena Allah SWT Maha tahu ada orang yang mampu mencari banyak harta, ada yang tidak mampu, tidak semua orang sama kemampuannya mencari harta. Jadi itu bukan tujuan. Tapi beribadah, semua bisa. Yang kaya bisa beribadah, yang miskin, yang fakir tuh bisa beribadah. Ya, makanya ada musim-musim ketaatan seperti yang baru kita lewati, ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada waktu-waktu yang mulia, kita akan menyambut lagi nih bulan Asyura, bulan Muharram. Ya, yang kita bisa mendulang pahala berkali-kali lipat, walaupun mungkin dari sisi harta orang itu kurang. Ya, memang sih, ya harta juga dibutuhkan untuk menunjang ibadah, seperti orang berangkat haji, berkurban, seperti pembahasan kita yang lalu. Ini adalah ibadah ma'aliyah, ibadah yang ditunjang oleh kemampuan finansial. Tapi kan tidak mesti ya sekalian. Ada amalan-amalan pahalanya seperti haji. Ada amalan-amalan pahalanya seperti umroh. Nah, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, kata Rasulullah, pahalanya seperti haji dan umroh. Dan banyak amalan-amalan lainnya. Pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, bahkan dalam pembahasan kurban kita yang lalu, ketika Nabi SAW memotong salah satu dari kambing kibas beliau, domba beliau mengatakan hadza ammal lam yudhi min ummati. Dan ini untuk orang-orang yang tidak bisa berkurban dari umatku, yaitu orang-orang yang fakir, memang tidak bisa berkurban. Ya, bukan tidak mau, tidak bisa. Itu sudah terwakilkan oleh kurbannya Nabi SAW. Ya, pahalanya seperti orang yang berkurban, mereka dapatkan. Nah, berarti apa jamaah sekalian? Bukan itu tujuan Allah ciptakan kita, memperbanyak harta. Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Tapi beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mampu dilakukan oleh semua orang. Cuma ada yang tidak mau beriman. Ada yang menolak untuk beriman seperti beberapa dedengkot kekufuran yang tadi telah disebutkan namanya oleh Syekh Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Sehingga kata beliau, maka barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara ini, yaitu mencari harta, memperbanyak harta, memperturutkan syahwat hawa nafsunya, dari beribadah kepada Rabb-nya, yaitu dari menjalankan tugasnya, tugas penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang dia cari tadi itu menguasai dirinya. Sallallahu alaihi. Allah jadikan harta menguasai dia. Ya, jadikan syahwat menguasai dia. Ya, padahal kan agama menyuruh kita tidak apa cari harta. Tapi jangan kita dikuasai oleh harta, diperbudak oleh harta. Nabi SAW telah mengingatkan, Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul qatifah, Ta'isa abdul khasifah. Celakalah orang yang diperbudak oleh dinar, dirham, qatifah, khasifah. Ini adalah pakaian-pakaian mewah, pakaian-pakaian mahal. Ya, celaka orang yang diperbudak oleh dunia. Ya, justru kita lah ini yang mengatur dunia kita. Ya, kita punya kendaraan, kita atur. Oh, waktunya
mengantar kita ke masjid beribadah, ke majelis taklim, kita infakkan, waktunya kurban kita keluarkan, bisa berangkat haji kita berangkat dengan harta kita. Inilah orang yang ya mengatur harta, bukan justru dia diatur, diperbudak oleh hartanya. Apalagi sampai mempertuhankan hartanya dan hawa nafsunya, menjadi hamba dunia. Ya, hawa nafsu juga bisa menjadi Tuhan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Jasiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Ya, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya zaman sekarang. Nah, siapa yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara tadi, dunia, harta, hawa nafsu, Allah akan jadikan semua itu menguasai dirinya. Dan menjadikan semua itu tadi, harta, hawa nafsu dan sebagainya, sebab dia celaka, sebab dia binasa, sebab dia rugi dunia dan akhirat. Contohnya 3 orang yang sudah disebutkan tadi. Ya, Fir'aun. Dia bisa mulia, coba dia beriman. Ya, enak sekali dia sudah penguasa, ya, orang disegani, tokoh di masyarakatnya. Kalau dia beriman, oh luar biasa. Qarun yang banyak hartanya, coba dia beriman. Ya, hartanya menunjang dia untuk semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti beberapa orang-orang yang kaya lainnya. Tapi karena dia tidak beriman, jadilah apa yang dia kumpulkan tadi sebagai harta, kekuasaan, kedudukan justru menjadi bumerang baginya, menjadi sebab dia binasa, sebab dia sengsara dan rugi di dunia dan akhirat. Nah, ya, fadhal kita tutup dengan dalil dari apa yang sudah diuraikan. Fadhal, qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allah yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tadhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah dalil. Ini memang kebiasaan beliau menulis, nanti beliau uraikan dulu materinya, kemudian beliau cantumkan dalilnya. Surat At-Taubah ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka janganlah engkau wahai Muhammad dibuat kagum, takjub dengan harta benda mereka, orang-orang kafir atau anak-anak mereka, ya, yang berprestasi, ya, dan lain sebagainya, jangan. Ya, karena itu bukan yang patut untuk dikagumi dari mereka. Selama mereka tidak beriman, itu semua tidak ada artinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menyiksa mereka di kehidupan dunia, dan nanti saat nyawa atau roh mereka dicabut, saat nafas mereka terhenti, mereka kembali kepada Allah dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Ya, inilah yang kita kenal dengan istilah istidraj. Ya, seorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya sebenarnya untuk menyiksa dia. Ya, sebagai umpanan baginya, orang ini sadar tidak bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk menunjang ketaatannya kepada Allah atau justru melalaikan dia. Nah, inilah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memang kelihatannya wah mereka hidup bergelimang harta, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengumpan mereka, pada akhirnya nanti akan mengazab mereka dan menyiksa mereka ketika mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa kekufuran mereka. Iyadzan billahi min dzalik. Nah, baik ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Keterbatasan waktu berarti kita tidak bisa membawakan materi yang kedua atau bahasan yang kedua, yaitu tingkatan-tingkatan keimanan. Jadi kita cukupkan dulu pada pembahasan fadlul iman, keutamaan iman. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم